besarnya Bapak dan Ibu, untuk saat ini naik kereta itu bayar, naik kereta cepat itu kalau Saudi, kalau yang mukimin dan kalau orang-orang Saudinya, termasuk jamaah-jamaah Indonesia, termasuk negara-negara lain, ketika naik kereta cepat, beliau itu tidak singgah di Bir Ali, tidak singgah, langsung aja menuju ke kereta cepat. Nanti sudah kereta berjalan akan diingatkan oleh petugas-petugas kereta, 5 menit mikot, 5 menit mikot, 5 menit sebentar lagi akan mikot, diingatkan, siap-siap, siap. Barulah ketika posisi kereta ini lurus atau sejajar dengan Masjid Ali, Abyar Ali, atau yang disebut Zulhulaifah, maka kita menjatuhkan niat labbaik Allahumma umratan. Sah nggak? Sah. Sah, Bu. Makanya contoh besarnya ketika kita umroh dari Madinah naik kereta cepat, apalagi naik bus itu nanti di pertengahan jalan selaras atau sejajar dengan Abyar Ali, ini kelihatan Masjid Bir Alinya, sedangkan kereta cepat itu nggak kelihatan Bapak dan Ibu, nggak kelihatan. Sedangkan ketika naik bis, posisi Masjid Bir Ali itu kelihatan. Berhenti sejenak lalu menjatuhkan niat. Sebelum lurus, oleh saya akan diingatkan untuk ibu-ibu, tolong auratnya, jangan rambutnya kelihatan, kecuali telapak tangan, kecuali muka. Kalau bapak-bapak, karena sudah niat tarkul mikot. Kalau ibu-ibu akan diingatkan. Jadi jangan takut. Nih di Bir Ali ada pemeriksaan. Enggak, kita enggak sholat di Bir Ali, tapi lurus sejajar dengan Abyar Ali atau Zulhulaifah. Jadi kita lepas dari pemeriksaan di Abyar Ali. Mohon izin Ustaz ya, saya akan perjelas ini supaya tidak ada unek-unek. Barulah ketika kita niat Bismillahirrahmanirrahim, dibimbing langsung atau didamping saya sendiri dalam pelantunan atau menjatuhkan niat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Istighfar sejenak, astaghfirullahaladzim. Umrotan, karena sudah sejajar dengan Abyar Ali. Kalau sudah menjatuhkan niat, langsung dikuatkan dengan niat kita, karena kita sejatinya mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i, nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Baru kalau sudah niat, kita akan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Insyaallah ketika sampai di Mekah, Bapak dan Ibu, kalau bisa bis kita berhenti di Azizia, di restoran Romansia nasi mandi, kita makan siang dulu. Kita makan siang di Romansia. Tapi kalau pihak bis nggak mau, demi keamanan kita langsung masuk ke hotel Swiss, nggak apa-apa. Kita masuk, naruh koper, dan saya dan tim Grasindo akan mengarahkan Bapak dan Ibu ke P3, tempat restoran Tower Zamzam. Kita makan di situ, makan siang di situ, makan dulu. Habis makan, kalau sudah dapat kunci, baru kita pindah ke hotel, masuk ke hotel. Siap, gitu? Sekali lagi, ketika kita berangkat dari Bir Ali sudah menjatuhkan niat, walaupun kita tidak turun ke masjid tersebut, ke Masjid Bir Ali, lalu kita berangkat nyampe ke hotel. Biasanya kalau nyampe jam 2 itu kunci belum siapa. Siapnya jam berapa? Jam 4. Biasanya kalau di Hotel Mekah itu jam 4 ke atas, selesai asar. Siap sabar gini nunggu kunci, karena kita berangkatnya pagi. Ketika kita sudah makan siang, masih ada waktu banyak, masih ada waktu banyak, saya arahkan sholat asar dulu ke Masjidil Haram. Sholat wudhunya di mana? Ada di WC 3 untuk laki-laki, untuk bapak-bapak, di WC 4 di depan masjid ini, Tower Zamzam, nggak jauh. Untuk WC toilet ibu-ibu. Selepas ambil wudhu, semuanya kita melaksanakan sholat asar dulu, dan jamaah takhir. Duhur dikumpulkan ke asar. Selepas melaksanakan sholat jamaah takhir, bapak-bapak kembali kita ke hotel. Standby. Urusan kunci siapa yang ambil, tenang, ada yang ambilin, ada yang ambilin.
Nah, ini poinnya ya ketika sampai di Mekah, supaya bapak dan ibu tidak mengharap mana kuncinya kok enggak ini. Ini bukan peraturan dari pihak travel, melainkan dari sistemnya hotel-hotel di Mekah. Bintang 3, bintang 4, bintang 5. Kalau check in jam 2 itu belum bisa mendapatkan kunci, melainkan jam 4 ke atas. Ini poin yang paling penting. Selepas itu saya akan memberi pembicaraan ini ya. Lagi heboh-hebohnya nih video-video digerebek, video bisa multiple digerebek, sebenarnya itu bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, enggak seheboh di video tersebut, enggak seheboh. Yang dicari itu visa umroh yang sudah mati. Dia pakai visa umroh musim kemarin, niat haji, lalu visanya mati nggak pulang, akhirnya itulah yang disisir, dan akibatnya visa multiple juga kena. Tapi yang visa multiple atau visa ziarah itu nggak dideportasi, melainkan ditaruh di Jeddah. Contoh kecilnya, mohon maaf, ini saya nggak akan nakut-nakutin, saya ingin memberi semangat kepada bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar nggak kaget, ini biar nggak, waduh ini nggak ini kok digerebek, kok ini kok itu gitu loh bapak dan ibu. Ini tadi malam juga kawan saya, jemaah kawan saya kena gerebek, cuma satu tadi malam. Pak, kata saya itu ke teman saya, tenangin jemaahnya, nggak bakalan deportasi. Akhirnya ketika keluar dari Mekah, ditaruh di Jeddah, diamankan di rumah teman saya ini, sudah aman. Nanti sore dibalikin lagi ke Mekah. Seandainya, naudzubillah, saya tidak mengharap ini kejadian terhadap bapak dan ibu. Ketika ketangkep oleh pihak kepolisian, ibu jangan nangis, jangan sedih, bapak jangan sedih. Oh ini kok travel nggak bertanggung jawab, jangan menyalahkan, tenang. Memberi paparan-paparan seperti ini supaya gamblang, supaya tidak ada unek-unek, dan supaya tidak, mohon maaf ya, takut. Karena ketika kita rasa was-was, kita tersugesti otak kita, dan Allah akan memberi kejelekan terhadap kita. Buanglah yang jelek-jelek, taruhlah yang baik-baik, agar kita mendapatkan hal-hal yang baik-baik. Kalau kita melihat media sosial, waduh digerebek, akhirnya apa? Hati kita tersugesti, dan seakan-akan kita minta kepada Allah hal-hal yang jelek. Naudzubillah. Dan ini sekarang di Jeddah, dan sekarang sudah nyampe Mekah lagi. Tadi malam jam 12 yang diambil, ditaruh di Jeddah, sekarang sudah makan di Mekah lagi, udah kumpul dengan jemaahnya lagi, dengan para jemaah-jemaah dari travel tersebut. Jadi takut nggak bapak dan ibu? Insya Allah. Kenapa Umam kok bahas seperti ini? Biar gamblang, biar nggak ada unek-unek. Makanya saat mulai dari kemarin saya itu akan menceritakan yang baik-baik saja kepada bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang visa umroh yang sudah mati, yang overstay, itu dideportasi karena dia melanggar. Kalau kita resmi pakai visa ziarah, dan kerajaan sini membolehkan, kecuali masuk Mekah. Tapi ketika kita nggak boleh masuk Mekah, akan mengupayakan di kota Mekah. Mohon maaf ya, menteri kita, bukan saya menceritakan yang baik-baik. Menteri kita yang sekarang, Menteri Agama yang sekarang, 2019, sebelum jadi menteri, beliau datang ke sini melaksanakan. Lihat di berita itu, kalau nggak percaya ketik di Google, yang sering nge-share media-media yang menakut-nakutin, ketik aja. Mohon maaf, saya ini bukan ingin berdebat dengan bapak dan ibu, bukan, karena saya merasa kasar ingin melayani kepada bapak dan ibu supaya tenang hatinya. Maka dari itu mukaddimah saya dari tadi, sholawat, perbanyak sholawat agar hati kita tenang, teduh. Contohnya rumah tangga kita, kalau kita sering berantem, perbanyaklah sholawat supaya terang. Perbanyaklah sholawat. Kalau masih gelap,
mohon maaf, lihat PLN-nya, takut belum bayar itu. Tokennya habis. Mohon maaf diselingi bercandaan ya supaya nggak tegang, Bismillah, kita lanjutin. Selepas itu, ketika kita sampai di hotel, contoh kecil ini, kita makan di P3. Kalau waktunya belum dapat kunci, kita lanjut sholat asar jamaah takhir. Selepas itu, kalau sudah dapat kunci, balik ke hotel. Dan sudah dapat kunci, kita berganti ihram untuk bapak-bapak. Dan ingat, ibu-ibu kalau sudah menjatuhkan niat, tidak boleh melanggar larangan-larangan ihram. Ibu-ibu, karena ibu-ibu itu tidak tarkul mikot. Ketika sampai di hotel, biasanya kalau orang kota ini mandi, atau ketika mau mandi itu boleh, asalkan jangan pakai wewangian. Mau sikat gigi boleh, asalkan jangan pakai odol. Jangan pakai. Mendingan jangan ini ya. Larang gitu loh Bu. Karena apa? Takut giginya ikut copot juga. Takut keluar darah, itu nggak boleh. Dan nih di sini kan lembab, kering bibir ya, ini bibir kering nih. Biasanya ini dikelupas gini, itu nggak boleh. Ketika menjatuhkan niat, dari hal kecil aja itu tidak boleh. Memakai parfum, wala rafasa, wala jidala, wala fusuk, berkata kasar, berkata fusuk, berkata munafik, itu tidak boleh. Bergibah tidak boleh. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak kalau sudah ganti ihram, baru kita akan melanjutkan tawaf wajibnya atau umroh wajibnya. Selepas umroh baru kita tahallul dan sudah lepas. Nanti dijelasin itu aja pada saat manasik. Siap. Oke, monggo dipersilakan. Mohon maaf ya, karena banyak pertanyaan dari kemarin, makanya saya disuruh diperjelas gitu. Makanya sedikit-sedikit saya perjelas biar ada gambaran-gambarannya. Selanjutnya besok akan ada agenda manasik pagi karena persiapan menuju ke kota Mekah. Bismillah, monggo Ustaz. Sebelumnya dari proses gerbek itu tadi kok bisa terjadi gitu. Mungkin kita sedikit apa keterbatasan gerak kita bisa adaptasi hal tersebut. Bisa terjadi pergerakan gitu. Masalah apa? Ini saya jelasin aja ya. Siap. Kalau Uman terlalu jauh, kalau saya gini informasinya lengkap. Ini saya Pak mainkan. Biasanya juru bicaranya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah di hari akhir di Madinah yang insya Allah nanti kita ke Mekah. Kami beberapa hari ini banyak menerima tamu dari travel-travel yang lain yang menanyakan hal yang sama, sehingga saya selaku pengurus dan ketua koperasi harus bisa meneduhkan dan menjawab serta memberikan solusi ke teman-teman yang di luar, apalagi dengan kita sendiri. Nah, terjadinya adalah pada saat jamaah umroh di Syawal itu ada 100.000 yang belum balik. Itu data dari Kemenak yang sudah kita dengar. Terakhir itu masih ada 30.000. Nah, muasasah yang mengeluarkan visa itu sampai batas 15 Zulqa'dah belum balik, maka didenda satunya bisa sampai 50.000 real atau setara dengan 200 juta. Maka kalau kita travel di Indonesia, kita mau urus visa melalui muasasah, ini yang kena beban karena dia punya deposit di KSA, di Kementerian Haji Indonesia, dia belajar di Arab Saudi. Apabila dia tidak bisa menutupi denda itu, maka izin untuk mengeluarkan visa tahun depan dicabut. Maka dia berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencari orang-orang itu. Dari hotel ke hotel, dari asrama, kos-kosan dan lain sebagainya, semua dicari gitu. Begitu terkumpul, qadarullah yang ada di situ bukan hanya yang overstay aja, ada yang pakai visa ziarah dan lain sebagainya, itu otomatis ikut ke bawah. Nah, setelah ke bawah bagaimana? Dipilah
yang overstay nanti akan dideportasi, yang visa ziarah hanya dikeluarkan di kota Jeddah atau pokoknya keluar dari kota Mekah, nanti diambil lagi. Nah, operasi itu adanya bukan di sekeliling Masjidil Haram, tapi di tempat-tempat hotel transit yang biasa mereka ada di sana. Nah, jamaah-jamaah sebagian yang mohon maaf, yang pengen hemat tidak di di hotel Masjidil Haram, dia di hotel transit. Nah, ini yang ikut ke bawah. Jadi berita-beritanya hanya seperti itu, tapi tidak ada yang sampai di deportasi. Gitu. Nah, ini sebabnya masih 30.000 itu yang demikian. Kami punya anggota, kami tegur karena dia memviralkan, saya ditangkap, ada 45 orang akan dipenjara. Saya tanya, kamu yakin ditangkap? Tahun lalu kamu pakai visa Furoda datang ke tempat saya, baru ditanya sudah, mohon maaf bahasa saya rada kencang dia, kamu tuh kencing-kencing sampai gak berani datang lagi. Terus sekarang kamu berani mengajukan diri untuk ditangkap supaya tahu? Enggak Pak, saya cuma komunikasi, pengen lihat di bis itu ada berapa orang, buat bikin ya keren-kerenan lah gitu, seakan-akan demikian gitu. Ya, terus nunjukin berkas sambil itu viral, jadi orang ketakutan. Termasuk mohon maaf grup kami yang ada di Mekah sampai nggak berani ke Masjidil Haram. Kami paksa mau di Mekah, tetap lakukan asal pakai gelang dan ID card, insya Allah aman. Toh nyatanya sampai sekarang nggak ada yang diperiksa satupun kok gitu. Masjidil Haram bisa, umroh bisa 3 kali, terus dan lain sebagainya. Yang memberitakan bahwa ambil mikot 9 bis diperiksa nggak bisa balik. Ya mohon maaf, mungkin travelnya itu kurang jauh ngopinya, tidak mau komunikasi dengan kawan, diambil mikot di mana yang kira-kira aman gitu. Jangan asal, oh kemarin di Tanim kita ke Jirona, ini udah area yang rawan gitu. Harusnya tanya ini ke Tanim aman gitu kan, sama-sama ambil mikot keluar dari Mekah gitu. Nah, sementara hanya itu aja, maka saya tidak memberikan pengumuman apapun ke Bapak Ibu, bukan mengabaikan. Kami juga pengen semua itu nyaman, jangan terganggu dengan mohon maaf berita-berita di luar. Satu itu dibuat konten, yang kedua mohon maaf, visa Furoda tahun ini turun jauh sehingga harganya di atas tadinya $12.000 per visa, belum termasuk masair ya, sampai 15.000, ini turun nggak laku, sehingga mereka yang merasa terugikan ya akan berupaya bagaimanapun menyerang yang itu, mencari cara terus mengadukan ke pemerintah dan lain sebagainya. Kalau Arab Saudi melarang, itu bisa aja tidak dilakukan biometrik untuk 2 bulan menjelang keberangkatan, udah selesai, aman. Arab Saudi sekarang mohon maaf, tahun lalu yang hanya visa umroh, ini kemarin sudah ada pengumuman visa apapun sudah boleh umroh, bebas di Arab Saudi karena mengejar visi 2030. Bisa jadi tahun depan juga haji akan bebas. Yang ketir-ketir mohon maaf, mungkin pemerintah kita yang ketir-ketir gitu, dan sampai nanti nggak ada yang bayar apa, daftar OHN plus dan lain sebagainya, karena kurang, apalagi yang menunggu 30-50 tahun udah nggak mau gitu. Nah, ini aja Bapak Ibu, insya Allah kalau kita berniat baik, kita adalah orang-orang yang terpilih dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Puncak haji adalah Arafah, maka yakini aja. Kalau kita pikir sendirian, mohon maaf, nggak bisa tidur, nggak makan nyenyak, nggak ini. Ngelihat Pak Nur Alim ketawa-ketawa aja, dengar-dengar aja, nggak ada beban gitu kan, nanti dianggapnya gua stres sendiri, ownernya. Wah, enak-enak.